Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan semua, anak-anakku kelas 11 SMA Al-Ma'hadul Islami. Hari ini kita bertemu kembali pada materi pendidikan agama Islam, di mana pada hari ini merupakan materi kelanjutan dan insya Allah hari ini merupakan materi terakhir di bab ini. Tapi sebelum memasuki pembahasan, agar pertemuan hari ini barokah dan bermanfaat ilmunya, mari kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Nah, seperti yang tersampaikan sebelumnya, hari ini masih melanjutkan materi tentang masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Di mana pada materi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa modern atau pada 1800-an hingga sekarang. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini diharapkan antum mampu mendeskripsikan perkembangan peradaban, mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kejayaan, mampu menjelaskan hikmah dari perkembangan Islam pada abad modern. Juga antum mampu menampilkan sikap semangat menumbuhkan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana di dalamnya adanya kerja keras sebagai implementasi dari kejayaan umat Islam pada abad modern. Nah, kita sudah mempelajari tentang periodisasi sejarah Islam, di mana pada pembahasan kemarin kita mengambil pendapat dari Harun Nasution pada buku Islam ditinjau dari berbagai aspek, di mana beliau membagi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, kurang lebih 650-an sampai 1250-an, di mana pada intinya periode ini adalah fase ekspansi atau perluasan wilayah dan juga fase disintegritas atau terjadi satu permasalahan tentang perpecahan. Yang kedua juga sudah kita bahas kemarin tentang periode pertengahan, yakni kurang lebih 1250 hingga 1800-an. Di mana yang menarik pada periode ini, umat Islam juga kembali bangkit dengan 3 kerajaan besar yang sudah kita bahas kemarin, termasuk yang paling lama adalah Turki Utsmani. Pada pertemuan hari ini kita masuk pada periode modern, kurang lebih tahun 1800-an hingga seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Pada masa pembaharuan atau dikenal dengan modern, bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh
kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal pembaharuan, kondisi Islam secara politis berbeda di bawah penetrasi kolonialisme. Contoh, sebenarnya kalau jumlah sangat banyak, tapi ini kita ambil contoh Indonesia. Mengapa Indonesia? Nah, Indonesia hingga sekarang atau pada masa itu umat Islam merupakan mayoritas. Di mana pada 17 Agustus tahun 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dari penjajah atau kolonialis. Pakistan juga memerdekakan atau memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1947. Mesir secara formal memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1922 Masehi. Namun Mesir baru merasa benar-benar merdeka pada tanggal 23 Juli 1952. Yakni setelah Jamal Abdul Nasir menjadi penguasa karena dapat menggulingkan Raja Faruk yang dalam masa pemerintahannya pengaruh Inggris sangat besar. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa Barat atau Eropa. Tokoh-tokoh pembaharu yang dimaksud antara lain yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahab, lahir di Najd atau Arab Saudi pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi dan wafat di Daria tahun 1201 Hijriah atau 1787 Masehi. Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama besar yang produktif pada masa itu. Karena buku-buku karangannya tentang Islam mencapai puluhan judul. Di antara buku-bukunya yang berjudul Kitab At-Tauhid, yang isinya antara lain tentang pemberantasan syirik, khurafat, dan bid'ah yang terdapat di kalangan umat Islam dan mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni. Para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab menamakan kelompoknya dengan Al-Muwahhidun atau Al-Muslimun, yang artinya kelompok yang berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya. Gerakan pemurnian ajaran Islam yang dilakukan oleh para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dinamakan juga gerakan Wahabi. Perlu antum ketahui, pergerakan Wahabi ini banyak pertentangan di dalamnya, karena ketika mereka menggunakan istilah syirik, khurafat, dan bid'ah, itu ternyata banyak perbedaan-perbedaan ulama pada saat itu dan hingga sekarang. Sehingga gerakan Wahabi ada beberapa hal yang dianggap bisa menjadikan satu perpecahan. Tapi antum perlu ketahui
Wahabi sampai sekarang eksis karena sampai sekarang merupakan paham yang kuat di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Tokoh pembaharu yang lain adalah Rafa'a Badawi Rafi' At-Tahtawi atau At-Tahtau. Lahir di Tahtau pada tahun 1801 Masehi dan meninggal di Mesir. Pemikirannya yang berkaitan dengan ajaran Islam antara lain, beliau menyuruh agar umat Islam dalam hidup di dunia ini tidak hanya mementingkan urusan akhirat, tapi juga mementingkan urusan dunia, agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. Jadi penekanannya di sini adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu diraih kembali. Yang ketiga, tokoh pembaharu yang lain adalah Jamaluddin Al-Afghani. Lahir di Asadabad tahun 1838 Masehi dan wafat di Istanbul tahun 1897 Masehi. Di antara pembaharuan yang muncul atau dimunculkan beliau adalah agar kejayaan umat Islam dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern. Umat Islam harus kembali kepada ajaran agamanya yang murni dan harus memahami Islam dengan rasio dan kebebasan. Perkembangan budaya Islam pada masa modern, ada beberapa tokoh yang muncul pada saat itu. Sebenarnya tidak hanya pada tokoh ini juga ada perkembangan tentang arsitek. Di mana pada masa itu arsitek yang sangat dikagumi yakni pembangunan Mekah atau Masjidil Haram, juga pembangunan di Masjid Madinah. Tapi di sini kita akan memberikan contoh tentang satu tokoh sastrawan yang terkenal dan sampai sekarang masih dibicarakan keilmuannya, yakni Muhammad Iqbal, di mana pada abad 20 beliau lahir di Pakistan pada tahun 1877 hingga 1938. Yang kedua ada yang namanya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti yang lahir pada 1876 hingga 1926. Dia seorang sastrawan dan ulama Al-Azhar, Mesir, termasuk pengarang cerita pendek bergaya semi klasik dan semi modern, luar biasa. Tokoh sastrawan yang lain adalah Dr. Muhammad Hussein Haikal, di mana dia merupakan pengarang Mesir terkenal yang telah menulis Hayatul Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, yang mana terbit dalam terjemah bahasa Indonesia juga ada, dan seorang sastrawan dan dianggap perintis karya sastra modern setelah novelnya yang berjudul Zainab, terbit tahun 1914. Beliau juga banyak menulis kritik sastra dan cerita pendek. Perlu untuk mengetahui ciri khas peradaban pada masa Islam modern ini, ada 7 hal yang perlu diketahui. Yang pertama,
Peradaban Islam pada masa modern muncul sebagai upaya pembebasan dari belenggu penjajah. Yang kedua, perkembangan peradaban Islam pada masa modern tidak bergerak cepat karena mayoritas negara Islam disibukkan dengan usaha meraih kemerdekaan. Memang butuh perjuangan. Adanya kesadaran pada sebagian besar negara Islam untuk belajar dari kebangkitan dunia barat dan keterpurukan, di mana memang pada masa itu tidak dipungkiri ilmu pengetahuan Islam berhasil direbut oleh dunia barat. Yang keempat, peradaban Islam muncul untuk didedikasikan bagi kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Yang kelima, peradaban Islam lebih banyak terfokus pada negara-negara Islam yang berada di benua Asia Timur, Tengah, dan benua Afrika. Yang keenam, seni sastra dan arsitek yang ada adalah pengembangan dari peradaban pada masa kejayaan Islam. Yang ketujuh, ada pengaruh peradaban Barat, terutama dalam bidang keilmuan. Dari berbagai hal tersebut di atas, kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak bersifat otoriter. Yang kedua, ilmu bagi umat Islam adalah harta yang paling berharga. Karena itu umat Islam harus memiliki dan mencarinya. Yang ketiga, kebaikan tidak hanya dimiliki kaum muslimin. Bangsa-bangsa Eropa yang kebanyakan non-muslim pun memilikinya. Untuk itu, umat Islam tidak boleh menutup mata untuk belajar dari bangsa Eropa. Syaratnya, ambil yang baik dan buang yang tidak baik. Yang keempat, umat Islam sekarang harus belajar banyak dari tokoh-tokoh pembaharu yang berusaha menyadarkan umat Islam dari kemunduran. Ambil yang baik dan bila mana tidak baik di dalamnya, kita boleh meninggalkan. Yang kelima, jalan agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan itu pasti. Nah, seperti biasa, ada beberapa soal yang harus antum kerjakan. Ada A dan B. Jadi yang pertama, antum jawab pertanyaan silang sebagai berikut. Soal pertama. Nah, soal kedua dan soal ketiga. Soal keempat. Dan ini soal kelima, soal terakhir dari pilihan ganda. Dan nanti dilanjut dengan soal esai. Yang B, jawablah soal berikut dengan singkat dan tepat. Yang pertama, jelaskan periodisasi sejarah peradaban Islam yang kamu ketahui. Yang kedua, mengapa umat Islam mengalami kemajuan yang sangat gemilang. Jelaskan faktor-faktor penyebabnya. Ini jelaskan secara ringkas saja. Yang nomor 2. Yang nomor 3, sebutkan kemajuan apa saja yang dicapai pada masa periode Islam
modern. Bila mana keterangan di PowerPoint atau di video tadi itu masih kurang lengkap, antum bisa cari di literatur yang lain, silakan. Tugas Bapak tunggu, jangan sampai tidak mengerjakan, karena ini merupakan gabungan karena ini merupakan nilai-nilai gabungan yang nanti Bapak gabung di akhir bulan. Demikian Bapak akhiri materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.